ialah isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Berdasarkan definisi tersebut, maka isu adalah suatu hal yang belum jelas kebenarannya dan apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif bahkan berlanjut pada tahap kritis yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi. Isu dalam pendidikan merupakan masalah-masalah yang ditemukan dalam ruang lingkup pendidikan. Tantangan guru abad 21. Abad 21 ini disebut juga dengan abad globalisasi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terjadi luar biasa. Manusia dituntut mampu berkompetensi untuk menghadapi tantangan masa kini. Untuk sekarang, mahasiswa adalah generasi STEP, dan untuk sekarang adalah era revolusi industri 4.0. Guru saat ini menghadapi tantangan yang lebih besar daripada era sebelumnya. Guru menghadapi peserta didik yang jauh lebih beragam, bisa beragam antara suku, ras, bahasa, latar belakang, kemampuan, dan sebagainya. Pertama, materi pelajaran yang lebih kompleks dan sulit. Kedua, guru perlu mengembangkan hard skill, soft skill peserta didik. Di sini, hard skill mencakup pengetahuan dan keahlian spesifik yang dibutuhkan orang agar bisa sukses dalam pekerjaan. Contohnya, desain web, menulis, keuangan, matematika, dan keterampilan lainnya terkait dengan pekerjaan. Sedangkan soft skill ialah ciri kepribadian seseorang yang mempengaruhi hubungan interpersonal di tempat kerjanya nanti. Yang ketiga, guru harus mampu menghadapi era globalisasi ini, serta ikut berkompetisi dalam gelombang informasi dan menyikapinya sebagai sebuah tantangan dan peluang. Untuk guru-guru yang sudah usia lanjut, sulit sekali untuk belajar teknologi informasi karena guru kesulitan untuk mengoperasikan komputer ini sebagai tantangan untuk peluang guru bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari berbagai sumber di internet yang berkaitan dengan pembelajaran. Guru juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan media-media pembelajaran yang inovatif dan kreatif, yang berguna dan bisa mendukung pembelajaran. Keempat, bidang pendidikan sangat berkaitan dengan revolusi industri dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan pola berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik guna mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Nah, guru sangat berperan dalam membentuk SDM yang unggul dan memiliki kompetensi yang tinggi. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru atau dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, untuk kompetensi guru ada 4 yang perlu diketahui. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional Pendidikan menjelaskan pasal 28 ayat 3 dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
Yang kedua itu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa dan berwibawa, kemudian menjadi teladan bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dari sebagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua atau wali, dan masyarakat ketiga. Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat penting membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara dan bangsa. Guru juga berpacu dalam pembelajaran yang memberikan kemudahan peserta didik agar bisa mengembangkan potensinya secara aktif. Nah, dalam hal ini guru harus kreatif dan menyenangkan dengan memposisikan diri ini sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada peserta didik, fasilitator yang memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakatnya, mengembangkan kreativitas, dan sebagainya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru harus mampu memaknai pembelajaran serta menghasilkan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik untuk kepentingan hal tersebut, maka guru memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Guru sebagai pendidik, pembimbing, pelatih, penasihat, inovator, dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran guru. Dalam meningkatkan peran guru memerlukan perhatian pada beberapa aspek penting. Yang pertama adalah pengembangan profesional. Guru perlu terus mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Kedua, penggunaan teknologi. Peningkatan literasi digital guru untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Ketiga, metode pengajaran inovatif. Mendorong penggunaan metode pengajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Dan selanjutnya yaitu kelima, meningkatkan kesejahteraan guru. Memberikan dukungan yang memadai dalam hal kesejahteraan guru, termasuk kesejahteraan mental dan fisik, gaji yang layak, dan lingkungan kerja yang positif. Nah, untuk mengantisipasi kebutuhan abad 21, pergeseran cara belajar dengan perubahan metode pembelajaran harus dilakukan dengan mendasarkan pada 4 ciri abad 21, yakni informasi,
komputasi, otomasi, dan komunikasi. Informasi merujuk pada data yang diolah menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, memahami fenomena, atau menghasilkan pengetahuan baru. Di abad ke-21, kita mengalami ledakan informasi yang dikenal dengan istilah Big Data. Volume data yang dihasilkan dan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti internet, media sosial, sensor, dan perangkat digital lainnya meningkat secara eksponensial. Kedua, komputasi. Komputasi merujuk pada penggunaan komputer dan teknologi untuk memproses data dan melakukan perhitungan kompleks. Kemajuan dalam teknologi komputasi termasuk peningkatan kecepatan prosesor, kemampuan penyimpanan, dan perkembangan algoritma canggih seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, telah mengubah cara kita menyelesaikan masalah. Yang ketiga, otomasi. Otomasi adalah penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Kemajuan dalam robotika telah memungkinkan otomasi dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur dengan robot industri hingga layanan pelanggan dengan chatbot. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi merujuk pada proses penyampaian informasi antara individu atau kelompok melalui berbagai media. Teknologi komunikasi telah berkembang pesat dengan adanya internet, media sosial, telepon pintar, dan aplikasi instan. Jaringan 5G dan perkembangan teknologi komunikasi lainnya telah meningkatkan kecepatan dan kualitas komunikasi. Keempat, ciri ini saling terkait dan bersama-sama membentuk fondasi perkembangan teknologi sosial di abad ke-21. Nah, adapun kemampuan yang dibutuhkan guru abad 21. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemampuan ini merupakan kemampuan memahami suatu masalah, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sehingga dapat dielaborasi dan memunculkan berbagai perspektif untuk menyelesaikan masalah. Guru diharapkan mampu merancang pembelajaran dan mengekspor kompetensi ini kepada peserta didik. Yang kedua, keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Keterampilan ini tidak luput dari kemampuan berbasis teknologi informasi, sehingga guru dapat menerapkan kolaborasi dalam proses pengajaran. Dan yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Diharapkan ide-ide baru dapat diterapkan guru dalam proses pembelajaran, sehingga memacu siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Misalnya, dalam mengerjakan tugas dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, literasi teknologi dan informasi. Guru diharapkan mampu memperoleh banyak referensi dalam memanfaatkan teknologi dan informasi guna menunjang proses belajar mengajar. Sekian yang sempat saya sampaikan mengenai isu-isu guru abad 21. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.